Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo. Dan kali ini kita telah memasuki episode ke-9. Oke, seperti biasa sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita langsung memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode ke-9. Sebagaimana yang dibahas di episode sebelumnya, akhirnya Batara Guru telah resmi menjadi manusia sejati. Dirinya telah dinyatakan lulus oleh Sang Patotoe. Olehnya itu, kini Batara Guru telah mendapatkan sejumlah bawahan yang diturunkan dari langit, serta istana kerajaan yang akan menjadi tempat tinggal Batara Guru. Meski begitu, Batara Guru masih menginginkan satu hal, adalah permaisurinya yang belum juga diturunkan ke bumi. Batara Guru sendiri memang telah memiliki beberapa orang pelayan sekaligus selirnya sebagai seorang raja. Namun, Batara Guru tetaplah menginginkan seorang permaisuri yang akan menjadi istri sahnya kelak. Sayangnya, Batara Guru juga tidak berani menanyakan kapan istrinya itu akan diturunkan ke bumi. Dirinya takut dicap sebagai seorang manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang telah diturunkan Patotoe untuknya. Di satu sisi, Batara Guru juga masih penasaran dengan rupa pasangannya kelak. Dirinya pun kemudian kembali menemui sang buaya, si penjaga sungai. Ada apa gerangan Tuan Batara Guru hendak menemui hamba? Bukankah waktu Tuan ini terlalu berharga hanya untuk dihabiskan bersama dengan hamba ini? Ujar si buaya yang menyambut Batara Guru dengan nada merendah. Wahai sang penjaga sungai, akhir-akhir ini aku sedang resah. Karena sebentar lagi permaisuriku mungkin akan diturunkan ke bumi, ujar Batara Guru. Lantas mengapa Tuan resah? Bukankah harusnya Tuan bahagia? Ujar si buaya. Itulah dia, aku belum tahu bagaimana rupa permaisuriku kelak, jawab Batara Guru. Apakah Tuan takut kalau nanti permaisuri Tuan tidak cantik? Tanya buaya. Sejujurnya sih begitu. Bukankah kamu juga sudah bilang begitu tempo hari? Ucap Batara Guru. Tuanku, apakah ucapanku itu lantas boleh dipercaya secepat itu? Begini saja Tuan, hamba bisa kembali lagi ke kerajaan Pertiwi. Dan hamba akan menyelidiki bagaimana rupa para putri di kerajaan Pertiwi, ucap si buaya menawarkan dirinya. Ucapan tersebut langsung diiyakan oleh sang Batara Guru. Maka dengan secepat kilat, si buaya langsung menyelam ke dalam sungai dan menuju ke kerajaan Pertiwi. Tak lama kemudian, si buaya itu telah kembali lagi ke tepi sungai dan langsung melaporkan hasil pengamatannya. Tuanku, tampaknya memang benar perkiraanku. Para putri dari Sinauk Toja dan Guru Riselek di kerajaan Pertiwi semuanya terlihat tidak cantik. Kebanyakan dari mereka memiliki sisik pada badannya, persis sama denganku. Belum lagi bentuk wajahnya yang terlihat aneh. Mendengar hal itu, Batara Guru langsung panik dan kaget. Dirinya hendak berteriak, namun sadar akan posisinya sebagai seorang raja. Meski begitu, si buaya tetap meyakinkan Batara Guru, berusaha menenangkan Batara Guru ini. Dia juga menegaskan bahwa siapapun kelak yang akan menjadi pendamping hidup Batara Guru, maka itulah pilihan yang terbaik yang dikehendaki oleh Sang Patotoe. Hendaklah Batara Guru menerima semua itu dengan tabah dan ikhlas. Batara Guru kemudian mengiyakan nasihat dari penjaga sungai itu. Dirinya pun kembali ke istana kebesarannya, walaupun hatinya masih kacau. Meskipun hatinya sedang galau, namun Batara Guru tetap harus tampak ceria di hadapan bawahannya, karena dirinya adalah seorang raja sekaligus teladan bagi para bawahannya. Di istana, Batara Guru kemudian langsung menuju ke kamarnya. Dirinya hendak tidur siang karena kelelahan, yang mungkin disebabkan karena hatinya masih risau memikirkan calon istrinya kelak. Batara Guru berharap agar siang cepat berlalu dan berganti malam. Batara Guru makin lama makin pasrah dengan keadaannya.
Dia perlahan-lahan tidak lagi peduli tentang siapa yang kelak akan menjadi pasangannya. Apakah cantik atau tidak, itu sudah jadi kehendak sang Patotoe. Dan tanpa terasa, 5 bulan pun telah berlalu. Di suatu malam, Batara Guru sempat bermimpi. Dirinya bermimpi sedang berada di kerajaan langit. Dirinya melepas rindu dengan kedua orang tuanya. Dan terdengar suara bisikan dari sang Patotoe dalam mimpinya tersebut. Beliau berkata, "Anakda Batara Guru, pergilah menjemput kirimanmu besok di pinggir pantai." Batara Guru pun kemudian terbangun dan langsung teringat dengan kata-kata tersebut. Meskipun begitu, Batara Guru juga menangis karena dia sangat rindu dengan kedua orang tuanya. Setidaknya dengan mimpi tersebut, Batara Guru bisa sedikit melepaskan rasa kangennya dengan kedua orang tuanya. Namun Batara Guru juga menceritakan mimpinya tersebut kepada ketiga selirnya, dan para selirnya tersebut pun sepakat bahwa mimpi itu adalah pesan dari sang Patotoe untuk Batara Guru. Maka Batara Guru pun akhirnya terjaga hingga pagi harinya. Dirinya tidak sabar untuk segera pergi menuju ke pinggir pantai keesokan harinya. Karena mungkin saja sosok yang selama ini diinginkannya akan ada di sana. Ya, mungkin saja Batara Guru akan segera bertemu dengan permaisurinya. Namun, perasaan itu muncul lagi. Bagaimana kalau seandainya permaisurinya ini tidak cantik? Ah, sudahlah. Batara Guru lantas berhenti melamunkan hal-hal yang tidak penting tersebut. Satu hal yang pasti, semua akan segera terjawab. Maka keesokan harinya, Batara Guru bersama dengan rombongan kerajaan bergegas menuju ke pinggiran pantai untuk memenuhi pesan sang Patotoe. Ketika tiba, Batara Guru ditemani oleh 3 orang selirnya, dan mereka langsung menuju ke pinggiran pantai. Dirinya melihat ke kiri dan kanan, namun sepertinya tidak ada apapun di sana. Batara Guru pun semakin bingung dengan hal ini. Apakah mimpi tersebut layak dia percayai, ataukah itu hanya mimpi biasa tanpa ada maksud apapun di baliknya? Para selir berusaha untuk membujuk Batara Guru agar bersabar dan menanti. Tunggulah sebentar, mungkin saja kiriman tersebut belumlah datang. Namun Batara Guru sudah terlanjur putus asa. Dirinya berbalik hendak kembali ke rombongan yang sudah menunggunya. Namun tiba-tiba salah seorang anggota rombongan berteriak, "Itu keris pusaka dari kerajaan langit," teriaknya. Batara Guru segera berbalik kembali dan terlihatlah sebuah keris dan perisai emas serta payung kilat manurung tempat bernaung ayahandanya. Batara Guru pun langsung duduk bersila dan menyembah dengan khusyuk. Lambat laun, lautan langsung jadi terang benderang. Seketika muncul sebuah cahaya bagaikan lidah api yang bertebaran di laut. Nampak semua orang heran dengan cahaya tersebut. Namun ketiga selir Batara Guru sendiri sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang selama ini ditunggu-tunggu Batara Guru akan segera tiba. Batara Guru sendiri sudah semakin yakin bahwa inilah momen di mana dia akan bertemu dengan permaisurinya. Inilah moment of truth. Perlahan-lahan nampak sebuah usungan keemasan tiba-tiba muncul dari permukaan laut. Di dalam usungan tersebut terdapat seorang perempuan yang duduk dengan anggunnya. Cantik sekali. Baru kali ini aku melihat kecantikan seperti itu. Seperti perpaduan antara megahnya kerajaan langit dan indahnya kerajaan Pertiwi. Demikianlah komentar para anggota rombongan, seolah-olah mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara Batara Guru sendiri sudah senang bukan main. Ternyata itu semua di luar ekspektasinya. Kecantikan permaisurinya itu benar-benar tiada tara. Itulah We Nyilik Timo, putri sulung dari Sinauk Toja dan Guru Riselek. Dia adalah permaisuri tuan, ucap salah satu selir Batara Guru, yakni We Saung Nriuk. Batara Guru yang senangnya bukan main ini langsung menyuruh beberapa orang utusannya untuk pergi ke tengah laut menjemput We Nyilik Timo dan rombongannya. Namun baru saja mau berenang, tiba-tiba para utusan Batara Guru tersebut malah langsung terhempas oleh ombak di lautan. Dicoba lagi, namun lagi-lagi mereka dihempas ombak. Begitu sampai 3 kali, dan akhirnya Batara Guru sendiri pun yang maju. Dan dirinya juga langsung dihempas gelombang. Namun dia dihempas ke tengah lautan.
Seolah-olah lautan ini hanya mengizinkan Batara Guru saja yang datang untuk menjemput sang Tuan Putri. Batara Guru yang sudah basah kuyup pun nampak semakin senang menyaksikan kecantikan Wenyilik Timo ini. Dirinya langsung mengajak permaisurinya itu untuk menuju ke istana Aleluwo. Namun nampaknya si permaisuri ini masih malu-malu. Dirinya bahkan tak berani memandang Batara Guru. Sebelum akhirnya bawahan Wenyilik-Timo yang nantinya juga akan menjadi selir Batara Guru pun ikut membujuk Wenyilik-Timo. Dan akhirnya Wenyilik-Timo pun mau juga. Dan keduanya pun bergegas menuju ke istana Aleluwo bersama dengan dua kelompok rombongan, yakni kelompok rombongan Batara Guru dan Wenyilik-Timo. Semua warga nampak antusias dan gembira menyaksikan kehadiran sang permaisuri. Batara Guru pun dengan bangga menggandeng tangan Wenyilik-Timo. Keduanya memasuki istana dengan penuh senyuman. Wenyilik-Timo yang awalnya masih malu-malu, kini sudah tampak tidak grogi lagi. Dirinya nampak mulai tersenyum pada orang-orang di istana Aleluwo, yang jelas menjadikan kecantikannya makin berlipat ganda. Hilang sudah rasa penasaran Batara Guru akan sosok permaisurinya. Dia kini sangat bahagia karena ternyata Wenyilik-Timo, permaisurinya ini sangatlah cantik jelita, melampaui ekspektasi Batara Guru itu sendiri. Dan teman-teman, itulah tadi episode 9 Ilaga Ligo Series. Cukup panjang ya, dan cukup seru juga pembahasannya. Kita masih akan lanjut ke episode ke-10, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi teman-teman stay tune terus di channel ini, oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan subscribe juga ini channel dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau saya ada upload video-video terbaru lainnya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.